Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Ayudhya Putri Tarunasi Madani, NRP 115, lalu rekan saya, Rizal Doni Prayoga, NRP 89, Hashbi Anugrah Ilahi, NRP 98, Rafitsa Al-Nazari Soeharto, NRP 107, dan Muhammad Rizal, NRP 125, akan mencoba untuk menjelaskan tentang kopling. Nah, apa itu kopling? Kopling adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan dua poros pada kedua ujungnya dengan tujuan untuk mentransmisikan daya mekanis. Tujuan utama dari kopling adalah menyatukan dua bagian yang dapat berputar. Dengan pemilihan, pemasangan, dan perawatan yang teliti, performa kopling bisa lebih maksimal, kehilangan daya pun bisa minimum, dan biaya perawatan bisa diperkecil. Berdasarkan jenisnya, kopling terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah kopling gesek, lalu ada kopling hidrolik, dan ada kopling sentrifugal. Kopling gesek atau yang biasa disebut dengan friction clutch adalah kopling dengan proses pemindahan tenaga melalui gesekan antara bagian penggerak dengan yang akan digerakkan. Konsep kopling ini banyak dipergunakan pada sistem pemindah tenaga kendaraan, khususnya pada kendaraan ringan, sepeda motor, sedan, dan mobil penumpang lainnya. Nah, kopling gesek memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah pedal kopling. Pedal kopling termasuk komponen input yang akan mengubah dan meringankan pengendalian kopling. Pedal ini bekerja memakai pengungkit di mana ujung pedal terdapat sebuah engsel. Di bawah engsel akan ada push rod yang tersambung dengan piston master cylinder. Kekerasan penekanan kopling salah satunya dipengaruhi oleh panjang pedal kopling. Hal itu sesuai dengan hukum momentum di mana panjang lengan akan memperbesar momen suatu benda. Selanjutnya ada master cylinder. Fungsi master cylinder adalah mengubah energi mekanis menjadi tekanan hidrolis. Baik pada rem serta kopling yang menggunakan sistem penggerak hidrolik, pasti akan ditemui komponen master cylinder. Nah, di sini terdapat dua gambar master cylinder. Gambar di sebelah kiri menunjukkan kondisi di mana master cylinder belum bekerja. Lalu pada gambar sebelah kanan terdapat master cylinder yang telah bekerja. Terjadi perubahan energi dari energi mekanis menjadi tekanan hidrolis. Kopling akan mendorong fluida melalui return spring dan menuju ke master kopling bawah. Setelah itu terdapat aktuator. Aktuator master cylinder ini pada umumnya sama persis dengan master cylinder yang kita bahas sebelumnya. Namun, fungsi komponen yang satu ini untuk mengubah tekanan hidrolis kembali ke energi mekanis. Aktuator silinder kopling ada dua jenis. Ada yang menggunakan tipe luar dan ada yang menggunakan tipe dalam. Aktuator tipe luar memiliki master aktuator yang terletak di luar rumah kopling. Biasanya pada master aktuator ini disediakan screw adjuster untuk menyetel ketinggian kopling. Sementara aktuator silinder tipe dalam terletak di dalam rumah kopling. Biasanya tipe ini tidak memiliki garpu pembebas, karena gesekan dari master aktuator langsung ditransfer ke release bearing. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang clutch cover. Clutch cover memiliki fungsi sebagai housing untuk beberapa komponen seperti pegas diafragma dan pressure plate. Cover clutch ini terletak di area luar yang menutupi kampas kopling, yang posisinya di baut bersama dengan flywheel. Nah, kemudian kita akan membahas tentang release bearing. Release bearing di sini memiliki fungsi untuk meneruskan tekanan dari aktuator silinder atau dari release fork untuk menekan area pegas diafragma. Nah, release bearing bentuknya mirip bantalan roller dikarenakan fungsi dari release bearing itu menghubungkan release fork yang bersifat diam dan pegas diafragma yang berputar. Kemudian kita ada hydraulic clutch pipe atau pipa hidrolis. Dasarnya tidak jauh beda dengan selang yang lainnya. Walaupun akan menyalurkan tekanan hidrolis, pipa ini tidak dibuat dari besi dengan lekukan tetap. Meski beberapa tipe ada yang menggunakan pipa besi, namun hanya terletak di kedua ujung selang.
Kemudian kita ada release fork. Release fork ini juga disebut dengan garpu pembebas. Fungsinya untuk mengkonversi energi mekanis dari output rotor silinder menuju release bearing. Sama halnya dengan pedal kopling, release fork juga bekerja dengan memakai prinsip pengungkit. Lalu kita lanjutkan dengan flywheel. Nah, flywheel ini masuk dalam komponen mesin juga. Tapi pada sistem kopling manual mobil, flywheel juga dipakai untuk menjepit kampas kopling bersama pressure plate. Selain untuk menjepit, flywheel juga digunakan sebagai tempat terkaitnya rumah kopling atau biasanya kampas kopling. Nah, kemudian ada pressure plate. Pressure plate di sini bisa dikatakan sebagai plat penekan yang fungsinya untuk menekan kampas kopling agar terjepit bersama flywheel. Plat ini berbentuk piringan yang terbuat dari bahan besi tuang tebal. Karena pressure plate ini harus mampu menekan plat kopling dengan kekuatan tinggi tanpa aus dan tanpa terjadi keolengan plat. Nah, kemudian sekian dari saya, akan dilanjutkan rekan saya. Clutch disc adalah sebuah part yang menempel pada flywheel, yaitu untuk meneruskan putaran kepada transmisi. Ini adalah clutch system, di mana ada flywheel, clutch disc, clutch cover, clip, clutch release forks, dan clutch release bearing hook. Dari semua sistem ini, saat clutch disc dipasang, lalu cover plat dipasang, dan clutch fork untuk menekan cover plat. Lebih jelasnya itu pada cara kerja kopling. Sebelah kiri adalah ketika pedal ditekan dan kanan ketika pedal dilepas, seperti ini. Saat kopling tidak diinjak, maka clutch disc akan menempel pada flywheel sehingga putaran mesin diteruskan kepada transmisi. Tapi ketika pedal kopling diinjak, maka cover plat akan mengangkat clutch disc sehingga clutch disc tidak menempel pada flywheel dan putaran dari flywheel tidak diteruskan ke transmisi. Kopling fluida. Kopling fluida itu terdiri dari impeller, turbin, dan cover depan. Impeller menempel pada flywheel dan ketika impeller memutar akan menggerakkan fluida yang di dalam sehingga fluida memiliki gaya lempar dan menggerakkan turbin, dan turbin yang akan meneruskan putaran kepada transmisi. Nah, seperti ini flywheel, yaitu stator adalah posisi yang di dalam tengah dan pompa itu berada satu dengan cover dan bersatu dengan flywheel, sedangkan turbin bersatu dengan poros transmisi dan poros transmisi menempel pada flywheel dengan bearing sehingga tidak ikut berputar pada flywheel ketika posisi fluida tidak memutar turbin. Ya, pada gambar saat ini itu adalah kopling sentrifugal. Kopling sentrifugal adalah kopling yang menggunakan gaya sentrifugal untuk menghubungkan dua poros segaris. Dengan poros pemutar ditempatkan di dalam poros yang diputar. Nah, input dari kopling dihubungkan dengan poros engkol mesin, sedangkan outputnya bisa menggerakkan poros rantai atau belt. Kopling sentrifugal ini ditemukan pertama kali pada tahun 1930-an. Lalu komponen yang ada di dalam kopling sentrifugal sendiri itu ada
clutch shoe atau part kopling, habis itu ada clutch housing atau rumah kopling, lalu ada spring kopling. Ya, selanjutnya kita menjelaskan komponen dari kopling sentrifugal. Yang pertama ada clutch shoe. Clutch shoe sendiri itu bentuknya seperti rem, juga bentuknya sepertiga lingkaran. Nah, clutch shoe sendiri ini akan terhubung dengan input shaft. Artinya kalau input shaft berputar, maka clutch shoe juga berputar dengan RPM yang sama karena posisi idle antara clutch shoe dengan clutch housing itu dia memiliki gap, dia memiliki jarak, dan ketika dia berputar pada RPM tinggi, posisi clutch shoe dengan clutch housing ini akan akan menempel karena inputnya berada pada di clutch housing. Selanjutnya terdapat clutch housing. Clutch housing ini adalah komponen yang bentuknya seperti tromol rem. Lokasinya ada di bagian luar atau menyelimuti clutch shoe. Lalu clutch housing ini terhubung dengan poros roda, jadi dia sebagai putaran outputnya. Lalu di sini ada return spring. Return spring ini berperan untuk menjaga clutch shoe agar tetap menginjup atau tidak mengembang, dan berperan mengembalikan posisi clutch shoe agar kembali menginjup pada saat deselerasi putaran mesin. Peran utamanya dari return spring sendiri ini untuk mengembalikan posisi semula dari clutch shoe itu sendiri. Ya, sekarang kita berada di layar cara kerja dari kopling sentrifugal, di mana diawali dari input shaft. Poros input berperan sebagai sumber putaran yang akan ditransfer ke roda. Posisinya ada di tengah mekanisme kopling sentrifugal. Poros ini bisa berupa driven pulley pada CVT system atau poros engkol pada motor bebek. Nah, lalu pada clutch shoe yang berbentuk seperti lingkaran tadi, dia akan terhubung dengan input shaft yang dimana kalau input shaft berputar maka clutch shoe juga berputar dengan RPM yang sama. Lalu ada clutch housing, komponen yang bentuknya seperti tromol rem tadi, yang lokasinya berada di bagian luar atau menyelimuti clutch shoe, di mana clutch housing sendiri juga terhubung dengan poros roda. Lalu pada saat dia sudah mencapai RPM tinggi dan posisi clutch shoe dengan clutch housing sudah saling menempel dengan RPM yang sama, lalu di situ ada komponen return spring, di mana berperan untuk menjaga clutch shoe agar tetap menginjup, di mana tidak mengembang, dan berperan mengembalikan posisi clutch shoe agar kembali menginjup saat posisi deselerasi putaran mesin. Lalu untuk lebih jelasnya, ketika mesin posisi diam dalam artian belum dinyalakan, posisi clutch shoe itu akan mengincup. Ini menyebabkan tidak adanya hubungan antara clutch shoe dengan clutch housing, sehingga roda bisa berputar dengan bebas tanpa terhambat oleh crankshaft dari mesin. Nah, pada saat mesin low speed, ketika masih posisi idle, input shaft ini akan berputar dengan RPM rendah, begitu pula dengan clutch shoe. Sesuai apa yang dijelaskan tadi, putaran ini menggunakan gaya sentrifugal, namun karena putaran mesinnya masih rendah, maka gaya sentrifugalnya juga terbentuk juga masih rendah. Ini menyebabkan clutch shoe hanya mengembang sedikit, sehingga meski clutch shoe berputar namun masih belum terhubung dengan clutch housing, hasilnya mesin hidup namun motor tidak jalan. Lalu posisi saat mesin middle to high speed. Nah, antara clutch housing dengan clutch shoe ini sudah tidak ada gapnya. Jadi saat melakukan akselerasi, otomatis RPM masih bertambah.
Pertambahan RPM mesin akan menyebabkan gaya sentrifugal yang terbentuk pada klatsu semakin besar. Akibatnya klatsu semakin mengembang. Nah, klatsu yang mengembang akan menempel dengan clutch housing sehingga putaran dari mesin bisa langsung diteruskan ke clutch housing menuju roda sehingga roda bisa berputar dan motor bisa jalan ketika digas. Pada saat posisi kita melakukan deselerasi, maka gaya sentrifugal juga akan semakin mengecil dan saat posisi itu juga return spring bekerja untuk menarik klatsu agar kembali menguncup sehingga klatsu bisa kembali terlepas dan putaran mesin terputus ketika kita melepas gas. Oke, yang selanjutnya ada cara kerja kopling berdasarkan cara pengoperasiannya. Yang pertama di sini ada kopling mekanis. Cara pengoperasian kopling mekanis ini sangat sederhana, yaitu ketika clutch pedal ini diinjak, maka akan menyebabkan clutch release cover ini tertarik, sehingga release fork akan maju mendorong release bearing, dan release bearing akan menekan diafragma yang menyebabkan clutch cover ini sedikit ada jarak menjauh dan menyebabkan ada celah antara kampas kopling dengan clutch cover sehingga putaran bisa diputus sementara karena adanya celah antara clutch cover dengan kampas kopling tersebut. Dan ketika clutch pedal sudah tidak diinjak atau kembali semula, maka release fork akan kembali mundur dan release bearing tidak menekan diafragma yang ada di sini, dan clutch cover kembali ke posisi awal yaitu bertempetan dengan kampas kopling sehingga putaran bisa diteruskan ke transmisi. Yang selanjutnya ada kopling hidrolik. Sebenarnya cara pengoperasiannya hampir sama, cuman perbedaannya di sini yang mekanis menggunakan kabel, sedangkan yang kopling hidrolik ini menggunakan sebuah aliran fluida. Jadi cara pengoperasiannya yaitu ketika clutch pedal diinjak, maka master silinder yang di sini akan tertekan sehingga menyebabkan cairan fluida ini menekan dan menekan release fork yang ada di sini. Sehingga release fork akan mendorong bearing dan bearing akan menekan diafragma yang menyebabkan clutch cover akan sedikit terangkat dan selanjutnya menyebabkan adanya celah antara plat kopling dengan clutch cover sehingga putaran bisa diputus sementara. Dan ketika pedal kopling sudah tidak diinjak, maka release fork akan kembali semula dan clutch cover kembali ke posisi awal yaitu bertempetan dengan kampas kopling sehingga bisa meneruskan putaran ke transmisi. Yang selanjutnya yaitu trouble pada kopling yang biasanya yaitu pedal kopling terasa berat. Jadi pedal kopling terasa berat ini disebabkan oleh beberapa komponen yang dalam ada masalah, yaitu yang pertama penyebabnya adalah kabel kopling, yang kedua release bearing, yang ketiga pilot bearing, dan yang keempat kampas kopling, dan yang terakhir ada cover clutch. Oke, saya akan menjelaskan kenapa komponen ini bisa menyebabkan terasa keras atau beratnya pedal saat diinjak. Jadi yang pertama ada kabel kopling. Jadi kabel kopling ini bisa menyebabkan mobil terasa keras dan berat ketika diinjak pedal koplingnya, yaitu karena kabel kopling ini biasanya terasa serat karena jarang diolesi oli sehingga menyebabkan berat ketika pedal kopling diinjak. Solusinya yaitu cukup lumuri kabel dengan pelumas atau meminimalisir gesekan dengan sarung pembungkus kabel kopling. Itu. Yang kedua ada release bearing. Release bearing ini berupa bearing yang menekan plat pegas diafragma yang terdapat pada cover clutch. Jadi sangat berpengaruh jika komponen tersebut tidak bekerja atau rusak. Jadi solusinya ketika release bearing ini rusak, maka segera diganti dengan komponen yang baru, membelikannya yang baru, karena release bearing ini juga salah satu penyebab
terasa keras atau beratnya pedal kopling ketika diinjak. Yang ketiga di sini ada pilot bearing. Jadi pilot bearing ini tidak jauh beda dari release bearing, berfungsi sebagai penopang input shaft dengan tujuan agar sadar terhadap sumbu tengah poros engkol. Jadi ketika pilot bearing ini ada kerusakan, maka akan dampaknya yaitu sulitnya memindahkan gigi dan pastinya injakan pedal kopling juga terasa keras. Jadi solusinya yaitu ketika pilot bearing rusak maka harus diganti dengan yang baru. Yang keempat ada kampas kopling. Ini adalah masalah utama yang sering menyebabkan pedal kopling terasa keras dan berat. Yaitu biasanya pemakaian kampas kopling ketika berlebihan maka akan menyebabkan kampas kopling ini cepat aus. Jadi ketika aus akan menyebabkan kopling mobil terasa keras dan berat. Sehingga solusinya yaitu ketika kampas kopling sudah aus harus diganti. Yang terakhir ada cover clutch. Yaitu masalahnya ketika timbul bekas penekan plat kopling sudah mulai lemah. Yaitu pada cover clutch. Sehingga ketika kita menginjak pedal clutch, maka cover clutch-nya ini tidak bekerja dengan baik, sehingga bekas penegaknya itu udah lemah, sehingga menyebabkan kopling tersebut terasa berat ketika diinjak. Solusinya yaitu diganti dengan yang baru. Ya mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mungkin ada salah kata ataupun kurangnya presentasi pada kali ini, mohon dimaafkan. Akhir kata dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.